Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Malta Nelisa, SOS M.Hom, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai manajemen pengetahuan teori dan praktik aplikasi pengetahuan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Maulidah Husnika dengan NIM 2123409, Arif Al-Fajri dengan NIM 2123409, Mulia Fitri dengan NIM 212340989, Salsabila Edevi dengan NIM 212340997, dan saya Remi Juita dengan NIM 212340515 selaku moderator. Manajemen pengetahuan biasanya membahas salah satu dari dua tujuan umum. Penggunaan kembali pengetahuan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi untuk memperkenalkan cara-cara yang lebih efektif dalam melakukan sesuatu. Penerapan pengetahuan mengacu pada penggunaan aktual dari pengetahuan yang telah ditangkap atau dibuat dan dimasukkan ke dalam siklus knowledge management. Pengetahuan pada akhirnya dapat diakses oleh semua pekerja pengetahuan dalam organisasi dengan asumsi implisit bahwa pengetahuan tersebut akan digunakan. Asumsi ini ternyata merupakan asumsi yang cukup besar dan seringkali tidak berdasar. Jika kita mengingat kembali model Nonaka dan Tekauchi, kita dapat melihat bahwa setelah menangkap, memberi kode, mengatur ulang, dan membuat pengetahuan tersedia, kita masih berada di kuadrat ketiga. Spiral pengetahuan harus dilengkapi dengan internalisasi pengetahuan yang sukses. Proses internalisasi ini perlu diingat, tidak hanya terdiri dari mengakses dan memahami konten, tetapi juga secara sadar memutuskan bahwa ini memang cara yang baik, bahkan lebih baik dalam melakukan sesuatu, dan karenanya pengetahuan tersebut diterapkan pada keputusan atau masalah di dunia nyata. Knowledge management bertujuan untuk mendukung organisasi pembelajaran yang menyediakan akses ke memori perusahaan bagi semua karyawan sehingga baik individu maupun organisasi secara keseluruhan dapat meningkat. Aplikasi pengetahuan di tingkat individu. Perbedaan individu memainkan peran utama dalam perilaku berbagi pengetahuan. Para pekerja pengetahuan berbeda-beda dalam hal keakraban dengan materi pembelajaran kepribadian serta gaya kognitif mereka. Cohen dan Levinthal pada tahun 1990 menemukan bahwa berbagi lebih mungkin terjadi jika ada dasar pengetahuan yang relevan sebelumnya. Sejumlah penelitian menemukan hubungan yang signifikan antara perilaku pencarian online dan gaya kognitif pelajar. Di sisi lain, dunia bisnis hanya menyukai penggunaan instrumen seperti penilaian gaya kepribadian Myers-Briggs Type Indicator atau disingkat dengan MBTI untuk menilai perbedaan gaya kepribadian. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menghubungkan tipe MBTI dengan perilaku berbagi pengetahuan. Webb pada tahun 1908 dalam sebuah penelitian terhadap perusahaan konsultan PricewaterhouseCoopers menunjukkan bahwa kepribadian yang lama dan mudah bergaul merupakan hal terpenting dalam berbagi pengetahuan tanpa memandang kualifikasi dan pengalaman sebelumnya. Karakteristik individu yang ingin menerapkan dan menggunakan kembali pengetahuan cenderung memainkan peran dalam seberapa efektif dia menemukan, memahami, memanfaatkan pengetahuan organisasi. Karakteristik individu dapat mencakup misalnya gaya kepribadian, preferensi mereka tentang bagaimana cara terbaik untuk belajar, bagaimana mereka lebih suka menerima informasi, serta bagaimana cara terbaik untuk membantu mereka menerapkan pengetahuan tersebut. Salah satu cara untuk memvisualisasikan personalisasi adalah dengan membayangkan perusahaan satu orang atau perpustakaan satu orang. Semua sumber daya pengetahuan dalam repositori tertentu dapat dibuat agar tampak seolah-olah ada di sana untuk digunakan oleh seseorang yang mencerminkan preferensi mereka, latar belakang mereka, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Fitri dengan NIM 2123409 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, Mulia akan mempresentasikan gambar 6-2, yaitu adalah ilustrasi konsep personalisasi. Personalisasi interaksi banyak ke satu.
toko, kantor, perpusatan sekolah. Personalisasi dan pembuatan profil ini sangat merupakan cara populer untuk mempersonalisasi pengunjung situs web. Hal ini terutama berlaku untuk toko virtual di mana data pelanggan dapat dianalisis untuk meningkatkan upaya pemasaran. Namun, dalam manajemen pengetahuan, kami tidak terlalu mementingkan aplikasi personalisasi bisnis data dibandingkan dengan memastikan bahwa pengambilan informasi dan proses aplikasi pengetahuan dibuat khusus untuk setiap pekerjaan pengetahuan. Semakin mudah bagi pekerja pengetahuan untuk menemukan memahami materialisasi pengetahuan, semakin besar keberhasilan mereka dalam menerapkan pengetahuan tersebut. Selanjutnya, materi taksomoni tujuan pembelajaran Bloom 1956 membagi pengetahuan ke dalam skema anarkis yang membedakan antara keterampilan psikomotorik dan domain afektif, domain konektif. Misalnya pengetahuan ranah konektif lebih sering digunakan secara umum, meskipun perubahan sikap seringkali diperlukan dalam manajemen pengetahuan. Belum menekankan bahwa pelajaran bersifat anarkis dengan pembelajaran atau tujuan pada tingkat tertinggi tergantung pada pencapaian pengetahuan. Selanjutnya, kategori taksomoni dapat digunakan di luar dalam untuk membantu memahami apa pengguna coba lakukan. Tingkat internalisasi dapat diidentifikasi untuk kinerja yang efektif. Misalnya, seorang dapat menetapkan ambang batas minuman yang harus dicapai agar pekerja dapat memahami dan menggunakan objek pengetahuan secara tepat. Fitur ini gilirannya dapat dimasukkan ke dalam mode pengguna. Taksomoni belum berfungsi sebagai sarana untuk menentukan tidak hanya dapat diharapkan dilakukan oleh pekerja pengetahuan. Biasanya disebut sebagai keterampilan atau keahlian, tetapi juga tingkat kinerja yang diharapkan, atau juga disebut sebagai tingkat penguasaan. Taksomoni belum memberikan dasar yang baik untuk menilai penerapan pengetahuan. Terlalu sering dalam KM, hanya dengan mengakses konteks saja sudah dianggap sebagai pekerja pengetahuan menggunakan kembali konteks tersebut akan lebih berguna untuk menilai dampak dari pengetahuan yang ada di dalam basis pengetahuan pembelajaran pemahaman. Sama pentingnya untuk mempertimbangkan komponen efektif ketika menganalisis penerapan pengetahuan. Seringkali pengetahuan gagal digunakan bukan karena tidak dipahami, tetapi karena pekerja pengetahuan tidak yakin bahwa praktik terbaik untuk pelajaran yang dipetik merupakan peningkatan yang signifikan dari cara kerjanya. Perubahan sikap seringkali merupakan prasyarat penting untuk internalisasi. Tidaklah cukup jika seorang hanya disadarkan dan memahami suatu praktik. Orang juga harus percaya bahwa ini adalah cara yang lebih baik dalam melakukan sesuatu dan bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dengan mengadopsi cara kerja yang baru ini. Ranah psikomotorik kurang banyak digunakan dalam manajemen pengetahuan dan seringkali lebih terkait dengan pekerjaan fisik dan keterampilan. Pembelajaran individual untuk memfasilitasi penerapan pengetahuan muncul dalam sketsa di Hages Space and Communication. Selanjutnya, analisis dan pemodelan tugas. Analisis tugas mempelajari apa yang harus dilakukan pekerja pengetahuan sehubungan dengan tindakan spesifik yang harus diambil atau proses kognitif yang harus dipanggil untuk mencapai tugas tertentu. Metode yang paling umum digunakan adalah dekomposisi tugas yang memecah tugas tingkat tinggi menjadi subtugas dan operasinya. Tingkat yang lebih rendah dapat menggunakan diagram alur tugas, diagram alur keputusan, atau bahkan tata letak layar untuk lebih menggambarkan proses langkah demi langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas dengan sukses.
Analisis tugas yang baik harus menunjukkan urutan kegiatan dengan mengurutkan dari kiri ke kanan. Dekomposisi tugas dapat dilakukan dengan menggunakan tahapan berikut. Yang pertama, identifikasi tugas yang akan dianalisis. Yang kedua, pecah menjadi 4 hingga 8 subtugas. Yang ketiga, gambarkan subtugas sebagai diagram berlapis untuk memastikan bahwa tugas tersebut selesai. Yang selanjutnya, tentukan tingkat detail yang akan diuraikan. Yang kelima, lanjutkan proses dekomposisi. Pastikan dekomposisi atau penomoran konsisten. Yang keenam, presentasikan analisis tersebut kepada orang lain yang belum terlibat dalam dekomposisi tetapi mengetahui tugas dengan cukup baik untuk memeriksa konsistensi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu FPSS. Dalam buku inovatifnya Sistem Pendukung Kinerja Elektronik, menurut Gary, mendefinisikan FPSS sebagai lingkungan elektronik terintegrasi yang tersedia dan mudah diakses oleh setiap karyawan dan disusun untuk menyediakan akses online langsung dan individual ke berbagai informasi, perangkat lunak, panduan, saran dan bantuan, data, gambar, alat, dan sistem penilaian dan pemantauan untuk memungkinkan kinerja pekerjaan dengan dukungan dan intervensi minimal oleh orang lain. FPSS mengkapitalisasi metode yang berguna untuk mengurangi sebuah dokumen menjadi potongan-potongan pengetahuan yang terpisah. Setiap potongan kemudian menjadi objek pengetahuan dan FPSS dapat mengarah ke bagian tertentu dari pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ada. Perbedaan penting dalam bagaimana knowledge management menjalankan manajemen konten dibanding dengan sistem seperti sistem manajemen dokumen. Knowledge management beroperasi pada tingkat perincian yang lebih halus. Pekerjaan telah dilakukan secara a priori sehingga pengguna tidak perlu mempengaruhi melalui dokumen teknis yang tebal atau wadah pengetahuan lain. Selanjutnya, aplikasi pengetahuan pada grup dan tingkat organisasi. Sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management system adalah alat yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengetahuan. Mereka berevolusi dari alat manajemen informasi yang mengintegrasikan banyak aspek lingkungan kerja kolaboratif yang didukung komputer CSCFW dengan sistem manajemen informasi dan dokumen. Karakteristik utama KMS adalah dukungan untuk yang pertama, komunikasi antar berbagai pengguna, yang kedua, koordinasi aktivitas pengguna, yang ketiga, kolaborasi antar kelompok pengguna dalam pembuatan modifikasi database, yang keempat, mengontrol proses untuk memastikan integritas dan melacak kemajuan proyek. KMS menyediakan dukungan untuk banyak fungsi informasi termasuk mendapatkan dan mengindeks, menangkap dan mengarsipkan, menemukan dan mengakses, membuat anotasi, hingga menggabungkan, menyusun dan memodifikasi pelacakan. Fungsi knowledge management system memungkinkan banyak individu dalam mengatur aktivitas yang bermakna di sekitar artefak yang dibagikan dan dapat digunakan kembali untuk mencapai tujuan. Knowledge management system dapat dilihat sebagai sistem aktivitas yang melibatkan orang yang menggunakan objek atau alat dan teknologi dalam membuat artefak dan produk pengetahuan untuk mencapai tujuan bersama. Sistem manajemen informasi sebelumnya berfokus pada kumpulan objek yang sempit dalam bentuk kumpulan catatan atau komunikasi sederhana. Knowledge management system telah mencapai kesuksesan signifikan dalam bisnis dan telah menyebar ke sektor lain, termasuk penyediaan, masyarakat dan riset.
dan desain instruksional menurut Ganesan, Edmonds, dan Spector. Contohnya gambar berikut. Nah, gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Terdapat nama, keterangan, dan websitenya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, repositori pengetahuan. Repositori pengetahuan biasanya berupa intranet atau portal dari beberapa jenis yang berfungsi untuk melestarikan, mengelola, dan memanfaatkan memori organisasi. Banyak jenis repositori pengetahuan yang digunakan saat ini dan mereka dikategorikan dalam beberapa cara berbeda. Secara umum, gudang pengetahuan berisi dari dokumen, data, basis data, dan catatan. Oke, selanjutnya implikasi strategis dari aplikasi pengetahuan. Repositori pengetahuan harus dituntut serba bisa untuk aplikasi pengetahuan. Karyawan harus menemukan apa yang dibutuhkan untuk mengakses, memahami, dan menerapkan pengalaman keahlian organisasi. Yang terakhir, implikasi praktis aplikasi pengetahuan. Aplikasi pengetahuan selalu mencakup pengetahuan kontekstual tentang kapan harus digunakan, di mana dan bagaimana bila tidak bisa digunakan, dan kebenaran dasar atau pengetahuan. Bila hanya itu yang dapat kami sampaikan, kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.